Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Wahid Hidayatullah, dan kali ini masih sama seperti video-video sebelumnya, dimana video sebelum ini terdapat materi tentang modul ketiga, yakni tentang seleksi kondisi. Jika kalian masih bingung tentang seleksi kondisi, kalian langsung bisa aja cek di video modul 3. Oke, video sebelum ini. Kali ini kita akan membahas modul selanjutnya, di mana modul selanjutnya membahas tentang modul keempat yang berjudul perulangan atau looping. Jika kalian bingung, dan ini adalah modulnya. Seperti modul-modul biasanya, pada modul 4 ini juga terdapat tugas pendahuluan. Di bagian atas ada tugas pendahuluan, di mana kalian harus mengerjakannya dan mengumpulkannya di classroom. Oke. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya masih sama. Diharapkan jika setelah melewati modul 4 ini, kalian akan memahami sesuatu tentang perulangan, karena modul 4 ini tentang perulangan. Apa aja sih tujuannya? Jadi tujuan pertama adalah mahasiswa dapat memahami bentuk umum perulangan pada Java. Yang kedua, mahasiswa dapat mengimplementasikan perulangan dalam program Java. Yang ketiga, mahasiswa mampu memecahkan masalah sederhana dengan menggunakan analisa kasus dan mengimplementasikannya pada program Java. Jadi itulah ketiga tujuan diharapkan jika telah melewati modul 4 kali ini. So, kita lanjut saja ke bagian teori. Teori yang pertama ada definisi tentang perulangan. Apa sih itu perulangan? Jadi perulangan dalam Java itu didefinisikan sebagai bentuk algoritma yang berfungsi untuk mengulang perintah-perintah baris program dengan aturan tertentu. Pengulangan bertujuan untuk mengefisiensikan penulisan kode program sehingga tidak perlu dilakukan berulang-ulang kali. Seperti pada modul 1 terdapat sifat atau struktur algoritma, bukan? Itu ada perulangan. Jadi perulangan pada pemrograman atau codingan bisa dilakukan dengan teori pada modul kali ini, yakni tentang looping atau perulangan. Nah, jadi misal nanti pengen menulis sesuatu, angka 3. Nah, angka 3 ditulis sebanyak 10 kali. Masih 10 kali kan ini, angka 3 sampai 10. Nah, kalau pakai program, misal menulis 100, ya kita kan capek. Nah, kalau pakai program, kita pakai teori dari looping atau perulangan itu. Gimana caranya? Kita lanjut terlebih dahulu ke itu, oke? Selanjutnya ada struktur perulangan. Struktur perulangan terdapat dua bagian. Yang pertama, kondisi perulangan, dan yang kedua itu badan atau perulangan. Badan atau body perulangan, maaf saya. So, apa sih kondisi perulangan? Jadi kondisi perulangan yaitu berupa ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kondisi perulangan. Kondisi ini mengakibatkan suatu kondisi perulangan akan berhenti pada saat kondisi boolean tersebut terpenuhi. Jadi boolean ini masih berhubungan ya dengan ini, karena seperti seleksi kondisi kemarin, if ada sebuah kondisi di mana kondisi tersebut itu bernilai benar atau salah gitu. Nah, jika benar dan udah memenuhi kondisi tersebut, maka kondisi akan langsung berhenti. Perulangan akan berhenti seperti itu. Misal ingin menuliskan angka 3. Misalnya kondisinya ini, aku ingin nulis short angka 3. Kondisinya itu kurang dari 3. Nih. Ya. Nah, ini itu ada variabel dulunya. Integer x, misal x sama dengan 1. Nah, jika x kurang dari sama dengan 1 dengan kondisi kurang dari 3,
akan menampilkan ini. Nah, yang dimaksud boolean itu ada di sininya, kurang dari 3. Misal, ini kan X sama dengan 1, terus ini X kurang dari 3. Nah, benar atau salah kan masih benar, maka dia akan memunculkan angka 3. Kemudian ada interaksi lagi untuk mengulang lagi X++. Jadi nanti X-nya akan menambah dari semula 1 akan ke 2. Nah, ini kan udah 2. Terus 2 kurang dari 3, benar atau salah? Nah, karena benar, maka dia akan memunculkan angka 3. Lalu X++ lagi. Semula 1, terus kedua, maka sekarang 3. X sama dengan 3. Apakah X kurang dari 3? Jawabannya adalah salah. Karena kurang dari itu 3-nya tidak ikut. Jika ini kurang dari sama dengan, maka 3 ikut. Seperti itu. Maka nanti akan muncul 2 angka 3. Tulisan angka 3 sebanyak 2 kali. Oke? Jadi seperti itulah fungsi boolean pada struktur perulangan. Kita lanjut ke badan atau body perulangan, yaitu satu aksi atau bagian algoritma yang harus diulang selama kondisi yang ditentukan untuk perulangan tersebut masih terpenuhi. Jadi, satu aksi yang harus diulang selama kondisi yang ditentukan untuk perulangan tersebut masih terpenuhi. Ini ada maksudnya bodinya itu di sini. Oke, seperti itulah. Kita lanjut terlebih dahulu ke jenis-jenis perulangan. Jadi jenis-jenis perulangan pada Java itu ada 4. Ada 4 ya, diingat-ingat. Ada 4. Nah, modul ini akan membahas tentang beberapa jenis perulangan. Yang antara lain ada while, do while, for, dan nested loop. Nah, ini adalah kita bahas satu-satu. Yang pertama ada perulangan while. While adalah bentuk perulangan yang memiliki jumlah perulangan sesuai dengan suatu kondisi logika tertentu. Do while loop hampir mirip dengan while loop. Maksudnya, perulangan do while hampir mirip dengan perulangan while. Pernyataan di dalam do while loop akan dieksekusi beberapa kali selama kondisi bernilai benar atau true. Jadi, do while ini akan dieksekusi beberapa kali selama kondisi bernilai true. Nah, ini adalah kondisi perulangan while. Jadi, perbedaan while sama do while itu nanti kita bahas. Jadi, while itu perusahaan seperti ini. Atas masih ada kelas PSVM, baru while kondisinya apa, lalu statement, lalu iterasi. Nah, iterasi di sini itu maksudnya i++, x++ seperti itu. Kita lanjut terlebih dahulu. Maksud dari bentuk di atas adalah selama kondisi perulangan terpenuhi atau benar-benar, maka statement akan terus dilaksanakan sampai kondisi perulangan bernilai salah atau false. Jadi, kondisi ini akan terus dilaksanakan jika kondisi masih terpenuhi, dan jika kondisi sudah tidak terpenuhi, misal tadi kan X kurang dari 3, jika sudah kurang dari 3, sudah memenuhi semua, maka kondisi akan berhenti. Seperti itu. Jumlah perulangan ini minimal 0 kali karena pengecekan kondisi dilakukan di awal. Contohnya adalah seperti ini. Lanjut ke NetBeans. NetBeans ini ya. Jadi outputnya akan seperti ini. Angka ke-1, angka kedua, angka ketiga, dan angka keempat. Penjelasannya adalah seperti ini. Ini adalah bagian perulangan. Ini adalah bagian iterasi, dan ini adalah bagian statement. Nah, di sini ada integer variabel i dengan nilainya 1. Nah, setelah baris pertama ini dilanjut ke baris selanjutnya, yakni while i kurang dari 5. Jadi dicek ketika i kurang dari 5, laksanakan ini. Jadi jika masih memenuhi i kurang dari 5, maka dia akan menampilkan ini angka ke tambah i. Ini kan karena 1 dicek ke sini. Apakah kurang dari 5? Iya, karena iya maka dia akan langsung ke sini dan mencetak angka ke ini berupa 1. Oke.
Nah, habis baris ke sini, dia akan lanjut ke baris ke selanjutnya, yakni baris ke sini atau ke baris iterasi di mana i plus plus. Nah, i plus plus maksudnya yang tadi seperti yang kita katakan, yang semula jadi 1 akan menjadi 2 dan seterusnya. Seperti itu. Karena ini udah 1, maka dia akan menjadi i sama dengan 2. I sama dengan 2 akan dicek ke baris ini. Lakukan ketika i kurang dari 5. I-nya berupa nilai 2. 2 apakah kurang dari 5? Nah, jika iya, maka dia akan lanjut ke sini. Nah, karena jawabannya iya, maka dia akan mencetak ini. Sort angka ke, nah di sini bukan 1, melainkan 2. Kenapa? Karena i telah mendapatkan iterasi berupa i plus plus. Seperti itu. Bukan satu lagi, tapi sudah 2. Nah, angka kedua yang muncul. Selanjutnya ke i plus plus lagi. Setelah 2, ini akan berubah menjadi 3. Maka 3 di sini. 3 dibawa lagi ke baris berikutnya. While i kurang dari 5. 3 apakah kurang dari 5? Jawabannya iya. Atau benar, true. Maka dia akan mencetak ini. Sort angka ke, maka di sini 3. Di sini bukan 2, melainkan sudah bernilai 3. Nah, jika ini selesai, maka dia lanjut ke baris selanjutnya, yakni i plus plus lagi. Setelah 3, maka i akan berubah menjadi 4 nilainya. Maka di sini 4. Lanjut dikoreksi lagi di sini. While i kurang dari 5. 4 kurang dari 5. Nah, 4 kurang dari 5 kan karena jawabannya benar, maka dia akan mencetak di sini. Sort ini angka ke. Nah, di sini i-nya berubah menjadi 4. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, melainkan 4. Jadi i di sini dengan i di sini itu terus menjalankan iterasi berupa i plus plus. Seperti itu. Nah, lanjut. Setelah ini selesai, maka dia lanjut ke i plus plus lagi. Ke iterasi lagi. Setelah 4, maka i-nya bernilai 5 sekarang. Nah, 5 dibawa ke sini. I sama dengan 5. Lanjut ke program ini. Ketika i kurang dari 5, nah, i-nya di sini sekarang adalah 5. Apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya salah. Nah, karena salah, maka dia tidak akan mencetak ini dan dia tidak akan mencetak ini. Maka dia langsung selesai. Oleh karena itu, yang muncul adalah angka ke-1, angka ke-2, angka ke-3, dan angka ke-4. Jadi, jika kondisi sudah terpenuhi semua, alias sudah terpenuhi sesuai dengan kondisi, maka codingan akan langsung berhenti. Seperti itu. Dan fungsi boolean dan itu tadi. Kita lanjut ke do while. Sama halnya dengan while, do while juga akan menyalakan looping selama kondisi perubahan terpenuhi atau bernilai true. Namun, berbeda pada perulangan while. Pada perulangan do while, pengecekan kondisi atau syarat itu dilakukan setelah eksekusi statement yang diulang, sehingga statement dalam blok do while paling sedikit dieksekusi 1 kali. Jadi perbedaannya itu, kalau while itu kondisinya berada di atas, jadi hanya bagian atas. Jadi ketika kondisi misalnya tadi i kurang dari 5, maka dia akan melakukan statement dengan iterasi. Nah, kalau di do while ini itu while-nya berada di akhir. Jadi do while itu bagian atasnya do, lakukan statement dengan iterasi ketika kondisi ini. Jadi seperti itu. Jadi perbedaannya itu ada di letak codingannya. Jadi jika while itu dia akan mengecek kondisinya terlebih dahulu, kemudian akan melakukan statement, mengeksekusi statement beserta iterasinya. Nah, di do while itu dia akan melakukan statementnya terlebih dahulu, terus iterasi, baru pengecekan kondisi. Seperti itu. Contohnya adalah seperti ini codingannya. Ini.
Kalian bisa copy paste ke NetBeans. Alright. Nah, nih di sini ya. Jadi di sini ada class while class m integer variabel a bernilai 1. Nah, di sini do. Ini adalah berulangannya. Ini statement, ini iterasinya. Jadi dia akan lakukan dulu. Lakukan sort angka ke a plus ketika a kurang dari 5. Jadi seperti itu bacanya. Lakukan statement iterasi ketika kondisi seperti itu. Nah, ini kan a sama dengan 1. Di sini dia tidak dicek ke sini terlebih dahulu, tapi dia akan melakukan statementnya terlebih dahulu. Jadi akan melakukan ini system out print angka ke a. A di sini adalah 1. Lihat, a di sini adalah 1. Nah, lalu dia akan melakukan a++. A++ di sini dia akan menjadi 2 A-nya. Nah, namun di sini tuh dia udah mencetak. Jadi udah mencetak ini. Jadi ini tuh udah tercetak di mana angka ke 1. Lalu dia melakukan iterasi, A-nya sekarang berubah jadi 2. Jadi di sini kan A-nya 2. Dia dicek. Setelah di sini, maka dia ke sini. Karena A yang pertama adalah gini. A sama dengan 1. Do lakukan sort angka ke A. Seperti ini kan. Nah, nih A yang pertama 1, terus dia akan melakukan ini sort. Berarti dia ini tuh udah tercetak. Dia di sini udah tercetak, udah muncul lah ibaratnya. Terus dia akan melakukan a++. Jadi dia udah mencetak a ke 1. A pertama adalah 1. Terus dia berubah menjadi 2 sekarang. Nah, 2 di sini dicek ke bagian sini. Jadi while di sini adalah ketika a sama dengan 2. Oke. Nah, 2 dicek apakah 2 dikurang dari 5. Nah, dia kan benar, maka dia akan melakukan do lagi. Do dengan sistem print angka ke 2. Nah, dia akan di sini udah berubah bukan 1 lagi tapi 2. Nah, 2 di sini udah dicetak. Nah, setelah itu dia akan melakukan iterasi lagi. Iterasi di sini, maka A-nya berubah setelah 2 menjadi 3. Nah, 3 di sini dicek kondisinya apakah sesuai atau tidak. Nah, 3 apakah kurang dari 5? Jawabannya adalah iya. Maka dia akan do lagi, do sistem angka ke 3. Di sini muncul angka ketiga. Jadi angka ketiga udah tercetak. Selanjutnya dia akan melakukan iterasi lagi, menambah lagi angkanya berubah 4. 4 dicek lagi ketika kondisi kurang dari 5, benar atau salah. Karena kondisinya benar, maka dia akan melakukan lagi do system out print angka ke 4. Nah, di sini dia melakukan kondisi lagi, iterasi lagi, berubah menjadi 5. Apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya kan salah, maka dia tidak melakukan do. Maka dia langsung berhenti. Nah, itulah perbedaan dari do dengan while. Do while dengan while menurut saya. Di sini while kan dia melakukan kondisi terlebih dahulu. I sama dengan 1 itu dia harus terpenuhi. Jika dia tidak terpenuhi, maka dia akan tidak mencetak. Lain halnya dengan kondisi ini, itu dia udah mencetak. Itu tuh perbedaannya tadi.
Jadi while itu dia akan dicetak yang pertama ketika kondisi terpenuhi. Nah, while itu dia akan melakukan kondisi yang pertama. Nah, lalu kondisi keduanya akan dicek. Jadi kondisi pertama tidak akan dicek, dia langsung tercetak gitu. Nah, kondisi berikutnya baru akan dicek melalui kondisi while. Seperti itu. Jadi angka ke satu ini udah muncul sebelum dicek ke sini. Nah, itulah perbedaan while dengan while. Kita lanjut ke for. For digunakan untuk perulangan yang memiliki jumlah perulangan telah dipastikan sebelumnya. Jadi for itu sudah dipastikan sebelumnya. Nah, bentuknya adalah seperti ini. For dalam kurung inisialisasi kondisi baru iterasi. Maksud dari di atas itu adalah akan dilaksanakan aksi sebanyak n kali, di mana nilai n adalah penyesuaian kondisi perulangan dengan kondisi awal. Perulangan akan berhenti dilaksanakan jika kondisi perulangan bermasalah atau sudah terpenuhi. Jadi seperti ini. Di sini adalah inisialisasi, di sini adalah kondisinya, dan di sini adalah iterasi. Kita lanjutkan ke codingan. NetBeans, ya seperti ini. Integer i. I sama dengan 1. Jadi bacanya integer i. Untuk i sama dengan 1, ketika kondisinya i kurang dari sama dengan 5, maka dia akan terus menambah iterasi. Dia akan mencetak ini. Kita lakukan. Nah, dia akan munculkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini i-nya kan pertama 1. I sama dengan 1. Di sini dia akan dicek ke kondisi sebelahnya. 1 apakah kurang dari sama dengan 5? Jawabannya adalah iya. Maka dia akan mencetak ini. Kemudian dia akan melakukan iterasi. I-nya akan berubah. I-nya berubah jadi 2. Sekarang 2. I sama dengan 2. 2 dicek lagi di sini. Lalu dia akan mengeprint lagi dengan i plus. Jadi di sini adalah 2 sekarang. Lalu dia akan melakukan iterasi lagi. Iterasinya sekarang bukan 1, bukan 2, maka sekarang menjadi 3. Nah, 3 di sini berubah. Sistem print di sini 3. Oke. Nah, dia akan melakukan iterasi lagi. Iterasinya yang sekarang adalah 4. Oke, nilai i sekarang adalah 4. Jadi di sini adalah si i sama dengan 4. Lalu dicek apakah 4 kurang dari sama dengan 5. Maka benar. Maka dia akan ke sini. Maka dia akan mencetak 4. Lalu jika udah, maka dia akan melakukan iterasi. Iterasi sekarang nilainya i sama dengan 5. 5 apakah kurang dari sama dengan 5? Jawabannya benar, maka dia akan ke sini. Seperti itu. Maka oleh karena itu, kenapa kemudian 1, 2, 3, 4, 5? Karena di sini kondisinya terpenuhi. Nah, karena udah terpenuhi di sini, dia dicek lagi. Nah, misalnya pin 6. Di sini i sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Jawabannya kan salah. Maka di sini tidak akan muncul dan langsung selesai. Jadi seperti itulah kenapa for di sini dia akan melaksanakan aksi sebanyak kali ketika yang kali ini kondisinya sesuai gitu, sesuai dengan kondisi awal. Boleh dibilang jika i sama dengan 1, terus i kurang dari 1,
Terus I plus plus minus 2 dicek kondisi terpenuhi, maka dia di sini. Seperti itu juga boleh. Nah, di sini bagaimana sih jika misal I minus minus? Jika ingin tahu, maka di sini kita ganti minus. Dia akan langsung terus berjalan ini. Seperti itu. Oke. Mungkin di sini kita ganti di sini masih berjalan dan berjalan. Jadi iterasi itu bisa plus plus, bisa minus minus. Jadi ibaratnya jika plus plus maka nilai ini akan bertambah dari semula 1. Dia akan bertambah dari 2 menjadi 3, jadi seperti itu. Jadi nah jika minus minus ini maksudnya itu nilai I-nya akan berkurang dari semula 1, berkurang dari 0, berkurang dari minus 1, minus 2, minus 3 gitu. Kurang dari minus 9. Ini contohnya jika kita menggunakan I minus minus, iterasi berkurang. Ini di sini I kurang dari 1. I sama dengan 1. Terus dicek I apakah lebih dari sama dengan minus 55. Jawabannya benar. Maka dia mencetak ini. Nah, maka telah mencetak 1. Lalu dia melakukan iterasi. Iterasinya di sini minus minus, bukan plus plus. Jika plus plus maka dia akan nilai I-nya bertambah. Nah, jika minus minus, nilai I-nya berkurang. Jadi prosesnya terus sama, tapi di sini hasilnya berupa negatif semua. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke perubahan terakhir, yakni nested loop. Nested loop merupakan perulangan di dalam perulangan, jadi for bersarang. Nih, seperti ini contohnya, dan ini adalah contoh di NetBeans. Oke, kita langsung run. Nah, munculnya seperti ini. Jika di modul itu ini penjelasannya. For I sama dengan 1. Ini perulangan pertama. Untuk membuat baris baru, jadi dia akan membuat baris baru. Nah, baris ini yang perulangan kedua, for kedua itu kolom baru. Jadi di sini adalah baris baru 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah I.